Hai, what's up? Balik lagi sama gua Tommy Jo. Tentunya masih di channel Tommy Jo. Dan sebelumnya gue ngucapin thank you banget buat yang udah support channel ini, yang udah like, komen, dan juga subscribe sampai channel gua udah sejauh ini. Dan mungkin yang baru pertama kali ketemu channel gua ataupun baru lihat video gua, yuk bantu subscribe ngebagiin channel ini dengan cara klik subscribe nih di bawah sini nih. Jangan lupa klik juga loncengnya biar gue tetap makin semangat buat bikin video di konten selanjutnya. Oke, pada video kali ini kita bakal ngebahas tragedi bayi terbus di kuali kentang. Ya, itu adalah salah satu mitos yang ada di cerita rumah kentang. Rumah yang terletak di Jalan Aceh di Kota Bandung ini tentunya menyimpan banyak cerita seram. Dan rumah kentang tersendiri adalah salah satu cerita urban legendnya Bandung. Sampai saking legendnya jadi dibuat film ya saat itu. Mungkin ada yang udah pernah nonton filmnya atau belum, atau mungkin yang belum, cari aja filmnya Rumah Kentang. Nah, jadi itu di Rumah Kentang ini banyak misteri atau kisah-kisah seram yang diduga dan dirasakan beberapa orang yang lewat di rumah kentang tersebut. Oke, langsung aja kita bahas di Teror, cerita horor jangan ditengok. Oke, Rumah Kentang sendiri adalah rumah bergaya Art Deco yang terletak di Kota Bandung. Rumah ini cukup besar. Kalau dari luar tampak bersih dan asri dan juga damai, tapi siapa sangka rumah ini menjadi rumah yang penuh misteri. Apa karena memang cerita dari turun-menurun seperti itu hingga membuat image dari rumahnya sendiri ini menjadi seram? Atau memang faktanya memang ada yang pernah ngelihat langsung gitu? Jadi mitos pertama adalah di Rumah Kentang ini adanya bayi atau balita yang terebus hidup-hidup dalam kuali kentang. Versi pertama ceritanya, ini ibunya nih lalai nih. Jadi ibunya nih lagi masak di kuali besar, kentang itu lagi mendidih gitu. Nah tiba-tiba anaknya mungkin lagi main dan kecemplung lah di kuali besar tersebut hingga akhirnya meninggal. Dan bau rebusan kentang tersebut menyampur nih dengan bau jasadnya balita ini. Dan juga ada cerita kedua nih. Jadi ada seorang ART, asisten rumah tangga, yang kesel banget sama anak majikannya karena mungkin saking nakal ya. Dan dia punya jadi rencana gelap mata gitu. Dan akhirnya sampai balita ini saking keselnya jadi direbus hidup-hidup. Jadi ada dua versi cerita kenapa itu bau kentang mitosnya. Dan mitos kedua adalah adanya anak-anak atau anak yang bermain itu suka warawiri di teras rumah tersebut. Yang kita tahu dan isunya adalah rumah tersebutlah rumah kosong, tapi ada anak kecil yang suka bermain. Dan ada juga yang sempat lihat katanya itu anak kecilnya itu mukanya itu rusak gitu. Jadi lagi main anak kecilnya terus ketika nengok gini mukanya rusak. Cukup serem juga sih. Dan gak hanya sampai anak kecil, dan juga ada yang mengatakan pernah lihat anjing di rumah tersebut yang diduga anjing itu adalah anjing jadi-jadian atau juga anjing siluman lah katanya. Jadi anjingnya ini suka warawiri, sampai di Twitter itu gue sempat baca ada yang sempat ngejar anjing ini ketika sampai di depan rumah kentang ini, terus tiba-tiba anjingnya itu hilang. Jadi anjingnya itu dia gambarin tuh anjingnya itu lebih gede daripada anjing biasa. Terus bulunya itu hitam lebat gitu dan warna matanya itu warna merah. Jadi bisa dibayangin sih. Dan PR-nya, ngapain orang yang ngejar-ngejar anjing ya? Bukannya kebalik, biasanya anjing yang ngejar-ngejar orang. Jadi ketika coba nih anjing diikutin dan sampai rumah kentang itu, anjingnya hilang. Dan juga terdengar kadang suara anjing di ujung gang atau ujung jalan itu. Tapi ya nggak ada tuh bentuk anjingnya, jadi hanya suara anjingnya aja. Apa mungkin bisa jadi positifnya anjing tetangga mungkin. Tapi anjing siluman ini menjadi salah satu mitos yang masuk dalam kentang. Lalu mitos selanjutnya adalah mitos tentang jadinya sarang goib
Nah, rumah ini karena diisukan tidak sudah lama tidak dipakai, jadi semacam dijadikan kayak rumah angker lah gitu. Jadi penunggu-penunggunya di rumah itu banyak. Dan dari rumah itu penunggunya banyak, diisukannya sering terjadinya kecelakaan pada jalan Banda Aceh tersebut gitu. Jadi beberapa pengendara yang lewat itu ketika lewat itu selain mencium bau kentang dan mengalami kecelakaan itu, mereka katanya melihat sosok tinggi besar berbulu. Kalau mungkin digambarkan mungkin semacam genderuwo gitu. Jadi ketika mereka lewat itu mereka seperti dihalang-halangi atau dinampakkan genderuwo ini. Tapi salah satu faktornya juga mungkin jalan yang gelap gitu ya. Jadi jalannya itu minim penerangan, jadi mungkin sering terjadinya kecelakaan. Nah, jadi itu ada beberapa mitos yang mencakup dari rumah kentang. Nah, menurut lu gimana? Lu percaya langsung atau gimana tentang rumah kentang ini? Tapi juga diisukan juga rumah kentang ini sendiri itu sebenarnya ada penghuninya gitu. Salah satu profesor atau dosen yang memang mengajar di Universitas di Bandung. Jadi selain mitos juga ada beberapa fakta tentang rumah kentang ini sendiri. Yang pertama, tetangganya sendiri sudah 16 tahun tinggal di daerah situ, katanya memang tidak pernah sama sekali mencium bau kentang yang diisukan oleh ceritanya tersebut. Apakah ini memang hanya kebetulan saja atau memang cerita yang dibuat-buat sehingga ngebuat suasana rumah tersebut lebih seram aja. Tapi menurut tetangganya yang sudah tinggal 16 tahun di daerah tersebut, dia tidak pernah mencium sama sekali bau kentang. Dan juga dia tidak pernah melihat sama sekali penampakan anak ataupun anjing yang dianggap ya suka ganggu itu. Kalau anjing dia bilang kalau memang lalu lalang itu dia mengakui itu ya memang anjingnya dia suka warawiri wilayah situ gitu. Dan untuk fakta seringnya terjadi kecelakaan, sesuai tadi gue bilang adalah mungkin kurangnya penerangan di jalan tersebut, sehingga mungkin jadi matanya pengendara kurang awas sehingga terjadi kecelakaan. Tapi balik lagi nih, kalau menurut lu percaya nggak tentang mitos-mitos rumah kentang yang memang mitosnya itu udah dalam banget, yang udah turun temurun lah jalan ceritanya gitu. Jadi kalau emang lu percaya atau enggak, silakan aja tulis di kolom komentar. Dan terupdate barunya dari rumah kentang ini sekarang sudah dijadikan cafe, namanya Roemah Kentang 1908. Ada juga Instagramnya, lo bisa lihat di sini. Mereka tuh menyediakan pasta hingga steak. Jadi itu rumahnya itu jadiin cafe gitu, dan mereka tuh nggak ngebongkar rumah bentuk aslinya, memang dibiarkan begitu saja. Dan ada beberapa perabotan asli rumah tersebut seperti piano lawas yang memang nggak disingkirkan sama sekali. Ya, jadi hanya dipojokin aja gitu. Nah, jadi gimana? Tertarik buat ke cafe rumah kentang yang tersimpan segudang misteri dan cerita seraweh? Oke, gue Tommy Joe. Kalau emang lu suka sama video ini, jangan lupa lu like, komen, dan juga subscribe. Tapi kalau emang lu gak suka, gak apa-apa, lu dislike aja, terus lu komen kurangnya di mana. Jadi biar gue bisa sambil belajar terus ngembangin channel ini. Dan kalau emang lu punya cerita-cerita serem ataupun punya cerita-cerita yang aneh ataupun konspirasi gitu, lo bisa aja tulis di kolom komen atau bisa langsung hubungin di Gmail gue, ada di deskripsi. Oke, gue Tommy Joe pamit dan bye. Sehat selalu.